Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita kembali berjumpa dalam renungan Bina Iman. Pada hari ini kita akan sama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu Roh Kudus menolong kita semua. Nanti bacaannya terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang pertama sampai dengan kelima. Marilah kita mengawalinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jikalau pada saat ini kami masih sama-sama diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan, tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu agar kami sama-sama mengerti apa yang ingin Kau sampaikan dalam kami dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, tadi temanya Roh Kudus menolong kita semua. Bacanya terambil dari Kisah Para Rasul 1, ayatnya yang pertama sampai dengan kelima. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ya, demikian bacaan kita Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada yang mengibaratkan kehidupan ini seperti dua sisi mata uang. Kadang kita mengalami yang namanya suatu sukacita, tapi kadang juga kita diperhadapkan dengan yang namanya berduka. Ada juga yang mengibaratkan kehidupan ini seperti bermain roller coaster. Kadang kita diajak untuk naik tinggi sekali, kadang kita diajak turun banget, berbelok secara tiba-tiba, tidak terduga sama sekali. Namanya juga kehidupan. Ada orang yang berkata, ya nikmati saja kehidupan itu. Namun ada juga orang lain yang merespon kehidupan itu dengan caranya masing-masing. Ada yang kecewa, ada yang marah, bahkan ada yang mempertanyakan Tuhan kenapa semuanya harus terjadi menimpa kehidupannya. Itu semua tergantung kita yang memilihnya Bapak Ibu. Bagaimana kita memutuskan kehidupan kita. Dalam bacaan kita tadi, Bapak Ibu diberikan judul Roh Kudus dijanjikan. Dan jikalau kita mau melihat perikop selanjutnya, judulnya adalah Yesus terangkat ke surga. Di sini kita menemukan nama Theophilus. Penulis Kisah Para Rasul ingin menguatkan Theophilus pada saat itu dan juga seluruh umat manusia bahwa sampai nanti Tuhan terangkat, dia tidak akan pernah meninggalkan kita semua. Dia tidak akan pernah diam saja. Kita bisa melihat dalam ayat selanjutnya Bapak Ibu, dalam ayat yang kedua, Tuhan memberikan Roh Kudus untuk menjadi penolong bagi para rasul pada saat itu. Ya, Bapak Ibu, para rasul juga diperhadapkan dengan dua sisi, di mana mereka harus kehilangan sang guru, di mana mereka harus mengalami yang namanya berduka. Tapi di sisi lainnya, mereka harus siap untuk melanjutkan pelayanan mereka. Mereka diutus ke seluruh dunia untuk melayani. Di satu sisi mereka masih berduka, masih meratapi kehilangan, tapi di sisi lain mereka harus melanjutkan pelayanan Tuhan ke dunia. Ya, tentu para murid menghadapi yang namanya ketakutan Bapak Ibu. Tentu saja, karena selama ini mereka selalu didampingi oleh guru mereka. Kemanapun mereka melayani, ya ada Tuhan Yesus. Saat ini ketika Tuhan Yesus nantinya terangkat ke surga, ya mereka harus menjalani pelayanan itu sendiri. Tidak ada lagi Tuhan Yesus secara bentuk fisik menemani mereka, secara manusiawi menemani mereka. Tentu mereka takut Bapak Ibu, ketika mereka melayani bersama Tuhan Yesus saja banyak orang-orang yang tidak suka, banyak orang-orang yang mengusir mereka sehingga mereka pun ketakutan Bapak Ibu. Maka dari itu tentu saja Tuhan tidak tinggal diam Bapak Ibu. Tuhan tidak naik begitu saja lalu meninggalkan para murid pada saat itu.
Tuhan mengutus Roh Kudus-Nya untuk menolong para murid pada saat itu. Roh Kudus diutus Tuhan untuk menghibur dan menolong, memberikan kekuatan bagi para murid untuk melanjutkan pelayanan Tuhan di seluruh dunia. Maka dari itu pun para murid pun dituntun oleh Roh Kudus. Dan demikian juga dengan kita pada saat ini Bapak Ibu. Roh Kudus juga menuntun kehidupan kita. Tidak hanya berhenti bagi para murid pada saat itu saja, tapi juga Roh Kudus mendampingi kita, menolong kita pada saat ini. Kita tidak tahu memang Bapak Ibu kehidupan di depan sana akan bagaimana. Apakah akan selalu naik, selalu turun, ataupun berbelok secara tiba-tiba, kita tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Tapi itulah yang harus kita pilih. Kita mau menikmatinya kah dengan kehadiran Roh Kudus sebagai penolong kita, ataukah kita menyibukkan diri kita dengan protes, dengan marah, dengan kekecewaan, terus-menerus dan melupakan Tuhan dan merupakan Roh Kudus juga sebagai penolong kita. Saat ini kita sama-sama diajak Bapak Ibu untuk menikmati kehidupan ini. Selamat menikmati kehidupan ini Bapak Ibu dengan segala ketidakpastiannya. Namun satu yang pasti Bapak Ibu, Tuhan Yesus tetap menyertai kita. Tuhan Yesus tetap menolong kita semua. Amin. Marilah kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan jikalau kami hari ini sama-sama dikuatkan. Apapun kehidupan kami di depan nanti Tuhan, kami yakin dan percaya Roh Kudus akan tetap mendampingi kami dan menolong kami. Seperti saat dahulu Roh Kudus mendampingi dan menolong para murid. Tuhan, kami serahkan segala pergumulan kami, segala permasalahan kami, segala apapun yang kami takutkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menolong kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.